Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Perkenalkan, nama saya Yogina Lestari Ayu Situmorang. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Video ini saya susun sebagai bagian dari PDD UKPPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Fluida. Mata kuliah Mekanika Fluida merupakan mata kuliah wajib prodi yang berbobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini berada pada semester 3. Mata kuliah Mekanika Fluida terdiri dari tatap muka dan juga praktikum di laboratorium yang dirancang berbasis outcome based education atau kita kenal dengan OBE. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain akan diisi dengan pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali dan 2 kali untuk assessment UTS dan juga UAS. Proses pembelajaran disusun menggunakan pendekatan BIA, yaitu delivery, dilakukan secara hybrid melalui kuliah tatap muka, video pembelajaran mandiri, serta praktikum di laboratorium. Interaction, difasilitasi melalui diskusi kelas, forum LMS, kerja kelompok, dan bimbingan proyek yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Assessment, yang terdiri dari partisipasi sebanyak 20%, proyek sebesar 30%, UTS 15%, dan UAS 15%. Penilaian menggunakan rubrik yang menekankan pemahaman konsep, analisis, dan interpretasi data. Adapun CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 01 tentang penerapan sains dan teknologi dalam bidang pertanian, CPL 03 tentang perancangan dan analisis eksperimen, CPL 07 tentang perencanaan dan penggunaan data yang tersedia, CPL 10 tentang penilaian kemandirian, bertanggung jawab, serta integritas. Capaian pembelajaran mata kuliah Mekanika Fluida meliputi CPMK 1 mampu menguasai prinsip mekanika fluida antara lain sifat-sifat fluida serta perilakunya. CPMK 2 mampu menganalisis tekanan gaya hidrostatik dan gaya apung benda. CPMK 3 mampu menganalisis permasalahan kinematika fluida. CPMK 4 mampu menganalisis aliran fluida dalam dinamika fluida. CPMK 5 yang menekankan pada mampu merancang dan mengevaluasi distribusi energi dalam sistem hidrolika, saluran tertutup ataupun saluran terbuka. Terakhir, CPMK 6 mampu mengukur kemudian mengevaluasi laju aliran fluida. Adapun sub CPMK meliputi pertama, memahami kontrak perkuliahan, ruang lingkup mekanika fluida dan konsep dasar fluida. Kedua, menjelaskan efek kompresibilitas fluida dan menghitung properti fluida. Ketiga, menentukan tekanan di berbagai lokasi dalam fluida statik dan penerapan fluida statik dalam manometer. Keempat, menghitung gaya tekanan hidrostatik. Kelima, menghitung gaya apung. Kemudian, menerapkan prinsip kinematika fluida pada jenis dan pola aliran tertentu. Ketujuh, menerapkan prinsip kontinuitas dalam dinamika fluida dan menghitung laju aliran atau debit. Kedelapan, menerapkan konsep Bernoulli. Kesembilan, menganalisis efek viskositas dalam aliran fluida pada sistem pipa. Kesepuluh, menganalisis kehilangan tekanan akibat viskositas pada berbagai komponen pipa. Kesebelas, mengevaluasi energi grade line dan hydraulic grade line untuk menentukan kondisi tekanan pipa dan mitigasinya. Ke-12, mengevaluasi laju aliran dan instrumennya.
Ke-13, menganalisis karakteristik aliran saluran terbuka. Dan terakhir, ke-14, memprediksi dimensi saluran terbuka berdasarkan hasil pengukuran kontur lapangan dan perhitungan laju aliran. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, kita kembali lagi ke kelas mekanika fluida. Minggu lalu kita sudah membahas terkait head loss yang terjadi di dalam sistem pemipaan. Bahwa sebenarnya ada kehilangan energi di dalam sistem pemipaan. Minggu lalu kita sudah belajar head loss measure, ya. Head loss measure pada sistem pemipaan. Kenapa sih kita belajar sistem pipa di dalam teknik pertanian ini? Kita belajar sistem pemipaan karena banyak sekali yang akan kita terapkan untuk penggunaan pipa di dalam teknik pertanian. Salah satunya PLTMH, ya, menggunakan pipa, kemudian sistem spam gitu ya. Lalu yaitu mengalirkan air dari sumber air ke tanaman yang sering kita kenal dengan sistem irigasi, ya, itu juga menggunakan sistem pemipaan. Jadi kita nggak bisa lari dari yang namanya sistem pemipaan di dalam teknik pertanian, ya. Nah, kalian juga sering dengar ya, atau sering menggunakan ini di rumah kalian, bagaimana penggunaan pipa itu pasti kalian gunakan gitu ya, yaitu misalnya untuk mengalirkan air dari, siapa yang di rumahnya menggunakan air tanah? Ada yang menggunakan air tanah di rumahnya? Nah, ya, nggak mungkin dari air tanah gimana caranya bisa sampai ke atas? Ya, dengan pompa, tapi kan tidak juga hanya dengan pompa, tapi dibutuhkan pipa untuk mengalirkan air tanah ke toren misalnya ya, dari toren ke keran di kamar mandi kalian, terus ke shower dan lain sebagainya, itu menggunakan pipa. Saat kalian mencuci tangan juga tidak langsung ada airnya dari mana, ya kan? Nah, untuk mengalirkan air itu kita butuh sistem pemipaan, gitu ya. Apa yang perlu kita pelajari untuk mekanika fluida ini, khususnya dinamik, di sistem pemipaan? Biasanya engineer, kalian nanti lulusnya kan sebagai engineer ya, engineer ingin mengetahui bagaimana sih, seberapa besar sih debit di bagian inlet dari sistem pemipaan, ya kan? Seberapa besar sih debit yang ada di bagian outlet, di bagian ujung sistem pipa tersebut? Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana distribusi sistemnya gitu ya? Distribusi tekanannya dari inlet sampai ke outletnya. Nah, itu juga yang harus kita pecahkan oleh para engineer. Kemudian berbicara tentang pipa, ya. Hari ini kita mau bahas tentang yang namanya komponen pipa. Kalau kemarin kita belajar bahwa ada head loss yang terjadi pada sepanjang pipa, ya kan, sepanjang pipa. Tapi nggak mungkin dong pipa itu hanya lurus, betul? Nah, pipa itu ternyata ada komponennya. Siapa yang tahu komponen-komponen dari pipa, aksesoris pipa atau fittings? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nadri dengan NPM 2100078. Komponen pipa yang saya ketahui itu elbow, Bu. Elbow. Tahu?
yang namanya elbow seperti apa bentuknya? Nanti kita lihat ya, elbow membelok begitu ya, atau dalam textbook kita suka sampaikan elbow itu namanya bend. Ya. Siapa lagi? Keran air. Nah, keran air yang kita ketahui bersama namanya keran air. Tapi kalau di textbook namanya valve, ya. Siapa lagi yang mau menjawab? Apa sih komponen pipa yang kamu sering lihat gitu? Di keseharian aja, apa komponen pipanya? Saya Bu, Oh iya, perkenalkan saya Gali. Ada juga namanya juga saringan pipa. saringan pipa. Nah, itu saringan pipa juga adalah salah satu komponen dari aksesoris pipa. Nanti kita lihat ya. Berbicara tentang pipa, hari ini kita akan membahas berapa besar head loss yang terjadi pada aksesoris pipa atau yang kita sebut dengan head loss minor. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen pada sistem pemipaan. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis kehilangan energi akibat komponen di sistem pipa. Itu adalah capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Kenapa kita butuh aksesoris pipa, ya kan? Itu jadi pertanyaan. Tadi kita sudah sebutkan bentuk-bentuknya. Ada valve, ada enlargement. Enlargement itu adalah pipa dari diameter yang kecil ke diameter yang besar. Namanya enlargement, membesar gitu ya. Dan ada yang namanya contraction. Dari diameter pipa yang besar, fluida mengalir ke diameter yang kecil. Jadi dia mengalami hambatan gitu ya. Itu namanya contraction. Fungsinya dari aksesoris pipa, tadi ada yang menyebutkan valve. Nah, valve itu kan kita butuhkan untuk mengkontrol laju alir, ya kan? Mau cepat, mau berhenti kayak laju alirnya atau agak lebih pelan, itu kita bisa atur dari valve. Kemudian arah alir, tadi ada yang sebut juga bend. Bend itu fungsinya untuk mengatur arah alir fluida. Dari kiri membelok ke kanan, atau ada yang percabangan, ya kan? Namanya T, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya menghambat alir. Tadi ada yang menyebut, Gali ya, itu saringan. Saringan juga adalah contoh dari fungsi aksesoris pipa. Nah, saya mau tunjukkan gambar-gambarnya ya dari aksesoris pipa. Ini ada yang namanya strainer. Strainer itu saringan yang tadi teman kamu bilang ya. Ini bentuk saringannya. Kemudian ada gate valve. Dan ternyata yang namanya valve dan keran itu tidak cuma satu jenis seperti yang kita ketahui di rumah ya, yang hanya bisa dibuka ditutup. Ternyata ada banyak jenis valve. Salah satunya gate valve. Gate valve ini sering juga kita lihat ya, gate valve. Kemudian ini plug valve. Di sini ada plug untuk mengatur laju aliran. Kemudian ada globe valve. Ya, kemudian ada angle valve, namanya angle. Artinya dia selain mengatur laju aliran, tapi dia juga membelokkan. Ada angle di bagian dalamnya ya, seperti ini. Kemudian ada butterfly valve. Pada butterfly valve di sini seperti ada katup di bagian dalamnya ya, untuk membuka menutup, untuk mengatur aliran. Kemudian ada yang namanya ball valve. Ini yang paling sering kalian lihat, ya kan? Ball valve ini yang kalian sering lihat, yang ada di rumah kita. Nah, di dalamnya itu dikatakan ball karena ada yang seperti berbentuk bola begini. Kemudian ada lubang yang bisa mengarah untuk terbuka lebar dan tertutup gitu ya. Selanjutnya ada check valve. Nah, check valve, kemudian ini ada check valve, ini juga check valve. Kalau yang tadi check valve-nya mengangkat gitu ya, terangkat dan ke arah bawah, yang ini check valve yang membuka dan menutup. Jadi
kamu bisa bayangkan fluida yang bisa lewat dalam check valve hanya satu aliran saja. Jadi dia tidak ada yang namanya back pressure, tidak bisa berbalik ke arah sebelumnya. Ini banyak digunakan pada pabrik-pabrik besar supaya menghindari gas-gas berbalik ke sistemnya. Kemudian, sekarang saya mau bahas kenapa pada aliran viskos, minggu lalu kita belajar ya, viskositas dari aliran, kenapa aliran viskos itu kalau melewati komponen pipa, dia ada kehilangan energi. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Ini contohnya adalah band. Nih, aliran fluida masuk dari inlet ke outlet. Ada zone separasi di sini. Ada seperti turbulensi di sini. Nah, turbulensi yang ada terjadi di sini pada aliran itu mengakibatkan energi dari fluida itu berkurang. Ini baru band. Kamu bayangkan kalau banyak banget komponen pipanya, nah dia juga akan mengalami kehilangan energi. Entah itu, ini apa namanya? Ada yang tahu ini inlet ya, entrance. Nah, ini di sini separation zone-nya di sini, ada di sini. Nah, di sinilah dia debit sekian, jadi dia berkurang ya. Head-nya sekian, terjadi head pressure di sini, head pressure drop ya. Jadi berkurang sekian gitu ya. Tapi ingat yang namanya minor losses ya. Head loss minor itu sigma K dikali diameter dari pipa dibagi F. Nah, dibagi F. Jadi ada dua rumus untuk mencari head loss minor. Ini yang pertama, tapi kita juga sering menggunakan rumus yang ini. Sigma K dikali V kuadrat per 2G. Nah, ini. Rumus head loss minor yang sering kita gunakan. Kenapa bukan yang ini? Yang ini juga bisa digunakan ya. Tapi, oh maaf, ya. Itu adalah F kali L ekuivalen dikali V kuadrat per D per 2G. Nah, di sini ada L ekuivalen. L ekuivalen itu adalah panjang ekuivalen. Panjang ekuivalen artinya, saya kasih contohnya misalnya adalah band, ya. Ini band, berapa panjang ekuivalen satu band dibandingkan dengan pipa lurus gitu ya. Nah, mencari ekuivalen mungkin kalian agak kesulitan. Jadi kalian bisa menggunakan nanti rumusnya ini saja ya. Sigma K kali V kuadrat per 2G. V kuadrat, V kemarin kita sudah belajar, V itu adalah kecepatan dari si fluida. Sedangkan sigma K, nah ini yang kita perlu tahu. Sigma K itu adalah konstanta dari setiap komponen pipa pada sistem tersebut. Nah, kalian kan sudah tahu ya nama-namanya tadi kan? Nama-namanya udah tahu, bentuknya sudah tahu. Yang belum tahu adalah konstantanya berapa, Bu? Nah, konstanta kita bisa langsung pakai dari para peneliti-peneliti sebelumnya. Dari penelitian yang terbaru, saya bisa kumpulkan konstanta-konstanta yang bisa digunakan adalah ini. Ini untuk bentuk pipa entrance. Konstantanya tergantung R per D-nya. Nah, kalian tinggal lihat tabelnya ya. Tabel ini kalian sudah dapatkan di Live Unpad? Sudah ya. Jadi nanti waktu pas kita latihan di kelas, kalian sudah bisa langsung kerjakan. Lihat dari buku yang sudah saya berikan di Live Unpad. Kemudian ini contraction. Oh, ini K-nya adalah sekian. Jadi harus dilihat parameter-parameter pada komponen pipanya. Yang diperhatikan adalah diameternya dan
sudut dari belokan ini ya, contraction-nya. Kemudian ada yang namanya expansion. Nah, K-nya adalah sekian, tergantung daripada sudutnya ya. Kemudian tadi bend. Bend sendiri ada yang tajam, ada yang berbelok. Yang tajam dengan fans, K-bend-nya adalah sekian. Yang dengan berbelok, K-bend-nya adalah sekian. Tergantung dari radiusnya, radius dan diameternya. Jadi silakan bisa dilihat, tadi kalian sudah belajar juga, saya sudah tunjukkan bagaimana sih bentuk globe valve, angle valve, dan lain sebagainya. Nah ini komponen pipanya ya, yang sudah kalian pelajari juga di buku. Ini adalah bentuk entrance, ya. Ini K-nya. Jadi K itu bisa langsung kalian gunakan dengan ke rumus ini untuk mencari head loss minor ya. V kuadratnya berapa? 2G-nya tinggal dimasukin V kuadrat per 2G dikalikan sigma K. Jadi kalau misalnya di sini ada 3K, maka sigma K berarti kalian tinggal jumlahkan. Ada yang tahu berapa? Apa saja komponen pipa yang ada pada sistem pipa ini? Saya Bu, mau pipa NPM 014, ada bagian entrance dan exit. Entrance dan exit. Terus ada komponen pipa apa lagi? Saya Bu. Nama saya Deborah Novianti dengan NPM 033. Di situ ada 2 komponen band Bu. Ada 2 komponen band, oke ya. Silakan dikerjakan, tulis dulu diketahuinya. Kemudian apa yang ditanyakan? Di sini yang ditanyakan berapakah head loss minor yang terjadi pada sistem pipa ini. Siapa yang mau mengerjakan di depan langsung sambil kalian mengerjakan? Apa yang ada? Oh, oke. Silakan Mutia. Debitnya sebesar 0,028 meter kubik per second. Betul ya? Diameternya 15 cm. Jangan lupa satuannya harus dirubah dulu ke dalam meter, karena kita di sini pakai meter. Lalu yang ditanyanya head loss minor. V dicari dari debit dibagi dengan A ya. Oke, sudah benar. Nah, pertama harus dicari dulu konstantanya ya. Konstanta entrance berapa, konstanta exit berapa, lalu konstanta untuk band. Jangan lupa bandnya tidak cuma 1, ada 2 pada sistem ini ya. Sudah benar ya? (0,238). Ada yang sama jawabannya? Sama ya? Oh, oke. Kalau sama berarti sudah benar, saya lihat juga jalannya sudah benar. Dengan demikian, kalian sudah mengerti ya bagaimana cara
mengerjakan permasalahan-permasalahan terkait sistem pipa. Utamanya bagaimana aliran viskos ternyata yang mengalir pada komponen pipa ternyata mengurangi energi atau mengalami pressure drop yang kita sebut dengan head loss minor. Ya. Nah, saya ada project assignment sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian bisa mengerti atau tidak, begitu ya? Silakan mengerjakan project ini. Jadi ada sistem hidroponik, kalian coba lihat dari sistem hidroponik ini apa saja komponen pipanya, kemudian hitung berapa head loss minor, gitu ya. Ini ketentuan dari pengerjaan proyeknya ya. Silakan dilihat. Ini juga sudah saya masukkan ke dalam Live Unpad. Silakan dicek di Live Unpad. Baik, ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Bu. Oke. Perkenalkan saya Nindi dengan NPM 90. Tadi kan ada pompa ya Bu. Pompa ya. Ya, pompa itu termasuk ke komponen pipa atau enggak ya Bu? Oke, pertanyaan yang baik. Pompa itu adalah bagian dari sistem pipa, tapi bukan komponen pipa. Karena pompa itu sendiri adalah alat mekanik yang justru dia memberikan energi atau penambahan head di dalam air, dalam satu sistem. Jadi kalau misalnya dari titik A ke titik B, inlet ke outlet berkurang headnya, maka kamu bisa gunakan pompa supaya bisa mengalir sesuai dengan debit yang kamu mau. Itu ya. Jadi pompa bukan bagian dari sistem komponen pipa. Baik, itu tadi apa yang bisa kita pelajari terkait head loss minor pada komponen pipa akibat aliran viskos. Ada yang bisa memberikan resume apa yang bisa kita pelajari hari ini? Saya Bu. Saya Oma dengan NPM 012. Jadi summary yang dapat saya berikan di sini adalah jadi pada bab ini kita sudah mempelajari terkait head loss dalam sistem aliran yang disebabkan oleh efek viskositas, terutama pada komponen-komponen pada pipa. Nah, di sini juga saya mendapati bahwa pengaruh yang diberikan itu terhadap aliran, yang pertama dapat mengubah arah aliran. Ini contohnya pada komponen pipa band, tadi itu dijelaskan bahwa energi fluida sebagian hilang akibat adanya turbulensi dan juga gesekan. Nah, itu pada saat perubahan arah di dalam pipanya. Kemudian yang kedua, pengaruhnya juga dapat berupa menghambat aliran, dan yang ketiga itu mengubah kecepatan aliran. Ya, jadi bagaimana komponen pipa itu memang dibutuhkan dalam satu sistem dan ternyata ada head loss minor yang harus kita perhatikan dan kita hitung dalam satu sistem. Baik, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video PDD UKT-PT bidang pengajaran oleh saya Yogina Lestari Ayu Situmorang, Universitas Padjadjaran pada Serdos Smart 2025. Semoga dari pemaparan video tersebut memberikan manfaat dan juga dampak positif bagi yang menyaksikan video ini. Terima kasih.